Halo guys, balik lagi di channel Flix. Di video kali ini gue bakal membahas lebih detail dan lebih lengkap tentang build Sura. Nah, sebelum gue bahas tentang equipment dan lain-lain, gue mau bahas dulu bahwa setiap karakter itu nantinya akan menjadi dua tipe ya guys ya. Bakal ada tipe yang namanya PvE atau Player versus Environment, dan yang kedua adalah tipe PvP atau tipe Player versus Player ya. Sedikit banyak bakal ada perbedaan dari kedua tipe tersebut. Kalau PvE itu lebih mentingin damage ya, gimana caranya menghasilkan damage output sebesar-besarnya. Tapi kalau PvP itu prioritas utamanya bukan di damage output, tapi lebih ke survive ya, gimana caranya kalian bisa bertahan waktu ngelawan player lain. Oke, sekarang lanjut ke bagian equipmentnya guys. Di sini gue nggak bakal bahas panjang lebar, gue bakal bahas singkat aja karena gue rasa kalian harusnya sudah familiar dengan equip ini. Nah, di sini offhand-nya masih pakai State of Mother Mary, kalau bisa kalian plus 15-in supaya damage suara kalian tambah besar. Di bagian armornya sendiri gue masih pakai tights, tapi kedepannya bakalan gue ganti dengan Stone's Clothes ya. Ini kalian tahu efeknya di tier 6 nambahin Asura Strike multiplayer itu increase by 2 atau setara dengan sekitar 3 rune Asura. Di tier 10-nya nambahin lagi max SP dan bisa tambahan damage ke large monster kalau kalian plus 15 ya. Jadi kalian usahain plus 15. Menurut gue ini equip yang benar-benar paling cocok untuk job Sura, Stone's Clothes. Dan tentunya juga dengan kombonya yaitu Stone's Ring ya. Kalian dapat efek tambahan attack 5%. Untuk enchantnya sendiri, untuk bagian armornya seperti baju, garment, dan lain-lain, untuk build PvP bakalan prefer ke max HP build ya. Tapi kalau kalian yang buildnya untuk PvE, kalian cari yang max damage, damage increase yang damage increase, physical damage increase, atau cari max SP persen seperti gini nih contohnya. Ya, supaya ningkatin damage Asura kalian. Gitu, itu ada perbedaan di enchantnya. Walaupun Stone's Clothes sama, ada perbedaan di enchant atributnya ya. Di bagian garment, gua pakai Blue Eve Cape. Di sini yang penting adalah bukan garmentnya pakai apa ya, tapi enchantnya. Selama kalian dapat enchant yang sesuai dengan kebutuhan kalian, gua rasa itu oke-oke aja gitu. Nah, tapi kalau kalian cari yang lebih proper, menurut gua sih ada dua ya pilihannya di antara Blue Eve Cape atau Ancient Cape. Kalau kalian butuh ignore dev, kalian pakai Ancient Cape. Kalau gua pakai Blue Eve Cape karena di sini ada tambahan strength 5 dan juga ada tambahan max HP. Gitu ya guys ya. Untuk enchantnya sama tadi seperti armor, max HP untuk build PvP, max damage increase atau max SP untuk MVP-an. Dan di bagian shoes-nya sendiri juga sama ya, enchantnya seperti gitu. Gua pakainya Momo Shoes. Kenapa? Karena menurut gue ini paling cocok untuk Sura guys. Di sini dapat tambahan max HP, max SP. Ya, kalau kalian refine plus 10 sampai plus 15 bahkan ya, dia nambahin persentase max HP dan SP, dimana kedua hal itu sangat penting untuk job Sura. Nah, kita lanjut ke bagian aksesoris. Di bagian aksesorisnya sendiri, gue bakalan ganti tentunya dengan Stone's Ring. Nih ya, karena sekarang Stone's Ring sudah bisa di-upgrade ya guys ya, sampai tier 4. Nah, di sini dapat tambahan max HP-nya banyak, terus dapat tambahan max SP. Terus di sini ada combo, cuman bukan ini juga yang gue cari sih sebetulnya. Gue cari set ininya aja, attack 5% kalau kalian pakai Stone's Ring sama Stone's Clothes. Kalau kalian pakai dua Stone's Ring pun efeknya tetap bakalan satu. Jadi untuk aksesoris sebetulnya satu Stone's Ring cukup, tapi tetap menurut gue lebih better kalau kalian punya dua Stone's Ring ya, karena ada efek ininya guys, multiplier di sini. Ini yang kalian cari gitu ya. Itu sesuaikan saja sama budget kalian, selama kalian bisa dapetin Sharp Blade intinya ya. Usahain untuk dapet Sharp Blade supaya damage-nya besar. Itu untuk aksesoris. Sekarang lanjut ke bagian weapon. Weaponnya sendiri ada dua tipe ya, nanti buat tipe PvP sama MVP atau PvE. Nah, untuk tipe PvE-nya atau lawan MVP-nya gue tetap masih pakai Giant Gloves. Orang-orang pada nanya, banyak yang nanya ke gue, bang bagusan mana sama Sura Rampage. Terus terang aja gue nggak pernah nyoba dan gue nggak bakalan nyoba ya, karena gue udah browsing kesana kemari tentang Sura Rampage dan Giant Gloves bagusan mana. Player-player di luar sana, player Sura di luar sana yang udah dari China server juga mereka masih pakai Giant Gloves untuk MVP-an ya, damage-nya tetap bakalan lebih besar. Jadi gue nggak bakal ngabisin Zenny gue untuk ngetes itu gitu. Tapi untuk PvP-nya sendiri, untuk senjatanya bakalan pakai, katanya sih pakai yang namanya finger synthesis. Di sekarang juga gue nggak tahu apakah itu equip finger yang di upgrade atau gimana, gue nggak tahu guys. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Jadi gue belum berencana untuk buat senjata untuk PvP-an.
Nah sekarang lanjut ke bagian headwear. Di bagian headwearnya sendiri gue pakai Starlight Ship ya, ini equip gacha. Tapi kalau kalian sebagai free player nggak mau ngegacha, kalian bisa pakai yang namanya Rudolph Horn ya, atau mau lebih bagus lagi pakai Helmet of Okiro ya plus 10. Nah terus lanjut ke bagian backnya juga ini masih sama ya guys ya, gue masih pakai Devil Wing karena gue rasa di bagian back yang terbagus sih masih Devil Wing ya, karena dia damage sama magic damage 5%. Oh atribut 1 nih. Terus lanjut ke bagian muka, mulut, dan buntut tail. Di sini gua semuanya pakai item gacha ya, karena efeknya bagus. Tapi seandainya kalian free player dan kalian nggak mau pakai, kalian bisa pakai equip seadanya aja. Yang penting jangan lupa untuk di-enchanin ya guys ya. Enchantnya juga gimana kebutuhan kalian. Oke guys, sekarang lanjut ya ke bagian statusnya untuk tipe PvE atau MVP-an ya. Kalian fullin aja status strength, terus sisanya ke in. Nah kalau kalian ada item yang membutuhkan syarat, contohnya kayak gue pakai Frostmask, gue isi dex 20-an sekian ya untuk ngejar efek si Frostmask, yaitu dex status 99 gitu. Kalau kalian nggak pakai Frostmask, ya kalian fullin aja ke in. Nah terus kalau untuk build PvP, untuk lawan player, kalian bisa build strength di atas 100, kalian isi dex bagian, perlu ya supaya hit kalian kena. Terus kalian rasanya nggak perlu pakai intelligent, kalian bisa isi statusnya ke fit ya, karena kalian butuh max HP yang besar. Oke, sekarang lanjutnya ke skillnya. Di skillnya sendiri, gua nggak akan bahas di Acolyte, Monk, dan Champion, tapi gua mau tekankan satu hal ya, di KD Elation itu kalian perlu gedein, karena ini yang bikin Champion atau Sura kalian survive nanti ke depannya ya. Ini penting banget guys. Sisanya gua nggak bahas, gua lanjut ke Sura ya. Di Sura, begitu kalian jadi Sura, skill yang perlu kalian naikin di awal menurut gua adalah Rising Dragon ya, syaratnya Near Death Awaken level 3. Kalau Rising Dragon udah 10, kalian bisa naikin ke Near Death Awaken. Nah kenapa Rising Dragon dulu? Karena Rising Dragon itu ningkatin Spirit Bomb maksimalnya jadi 15 ya, nambah 10 jadi maksimal 15, terus nambahin max HP SP 10% selama 1 menit lebih. Dan jangan lupa juga dia nge-trigger Critical Explosion State. Jadi kalian nggak perlu lagi Critical Explosion, Zen, segala macam nggak perlu. Dan kalian bakal kehilangan 1% darah setiap 2 detik. Nah di sini gue kasih contoh ya, di sini gue nggak ada buff sama sekali. Dan gue nggak bisa Asura. Kalau biasanya kita Zen Critical Explosion, sekarang kita tinggal Rising Dragon, udah bisa Asura guys. Ya, dan HP kita bakalan berkurang per 2 detik. Nah setelah Rising Dragon, gue ke Near Death Awaken level 10. Kenapa butuh level gede ya? Karena kalau ini perbandingannya ya, kalau Near Death Awaken-nya level 1 itu keterangannya jadi when HP is below 11% guys ya. Kalau HP di bawah 11% baru nge-trigger damage reduction dan magic damage reduction, dan baru nge-trigger si Transcendence-nya alias ningkatin attack 10% ya. Ini dari rune-nya ya guys ya. Nah tapi kalau kalian level 10, syaratnya jadi lebih mudah karena begitu HP di bawah 20% dia udah nge-trigger ini semua gitu guys ya. Itu alasannya kenapa Near Death Awaken butuh langsung level 10. Nah itu udah 20 skill. Terus kita lanjut, skill berikutnya adalah 3 Dragon Combo, 3 Fallen Empire, 3 Tiger Cannon, dan 10 Hellgate ya. Jadi syarat Hellgate itu butuh ini 3, 3, 3. Dengan begitu sudah 39 job level. Terakhir satu job level kalau gue sih isi di Transcendence ini ya, ini untuk remove status element dari si Sura. Nah untuk skill build ini adalah untuk MVP, tapi kalau kalian butuh untuk buat hunting sekadar leveling, kalau gue sih udah nggak pakai finger offensive lagi, gue hunting pakai Dragon Combo atau Fallen Empire ya. Selama kalian bisa menemukan tempat hunting yang satu hit, kalau gue sih masih di Christmas Cookie ya. Selama satu hit pakai skill 2 ini, ya udah cukup, kalian bisa hunting di sana. Kalau gue sih pakai Dragon Combo. Tapi kalau kalian prefer Tiger Cannon ya, lawannya mobs gitu, lawannya 2-3 monster sekaligus, kalian bisa coba Tiger Cannon ya. Jadi ini jarak jauh, nge-skill secara area gitu. Nah untuk hunting pakai finger offensive sendiri nanti kita perlu menunggu sampai episode 5 ya, karena nanti di episode 5 finger offensive-nya bakalan nggak ada delay ya. Jadi ada chance-nya 80% kalian finger offensive nggak ada delay, kalian bisa spam finger offensive. Nah di sini gua mau bahas tentang Hellgate-nya bukan dari pembahasan deskripsi, tapi gue mau bahas perbedaannya dari Asura. Ada 4 poin yang membedakannya. Yang pertama adalah Asura Strike itu jarak dekat. Kalau Hellgate itu jarak jauh ya guys ya. Jadi kalian perlu tahu juga tentang jarak kita dan lawan. Kedua, Asura Strike itu selalu ignore defense. Kalau Hellgate itu nggak ignore defense ya guys ya. Makanya suka banyak yang nanya, Asura perlu Depo Mino nggak? Nggak perlu. Kalau Hellgate perlu.
Ya, terus yang perbedaan ketiga, Asura Strike selalu netral damage. Kalau Hellgate itu bisa dielemenin ya, kalian bisa tambahin elemen supaya damage-nya membesar gitu. Dan poin keempat adalah Asura Strike nggak bisa miss, sedangkan Hellgate bisa miss. Makanya waktu tadi pembahasan tentang champion, tentang status untuk VP, gue membahas bahwa perlu diisi status Dex ya, karena Hellgate sendiri bisa miss guys. Makanya kalau gue sendiri kayaknya kedepannya prefer tetap main Asura, karena Asura itu nggak bisa miss ya. Jadi kalian lawan yang badak ya tentu harus di Asura karena damage-nya besar. Kalau kalian lawan yang tipis tapi free-nya gede, gue sih pakai Asura juga ya, karena nggak bisa miss. Oke guys, sekarang kita lanjut ya ke rune-nya. Di rune-nya sendiri gue nggak bakal bahas satu persatu karena bakal ngulang-ngulang lagi. Jadi di sini gue bakal recap aja ya rune-rune yang diperluin apa aja sebetulnya. Waktu kalian masih di champion ya, sebelum jadi Sura ya, sebelum Aesira kebuka di Sura, pertama kalian harus naikin rune Asura Strike itu sendiri ya. Totalnya ada 16 rune. Kalian bisa cek video-video gue yang sebelumnya kalau kalian nggak tahu spot-spotnya. Ada 16 rune Asura. Terus setelah itu kalian bisa naikin Iron Fist Empower, itu ada 3 rune. Nah setelah itu skill yang gak kalah penting yaitu kalian bisa naikin yang namanya Warp Portal skill ya, itu kepake untuk berbagai kondisi. Terus kalian juga bisa naikin yang namanya Kyrie Speeding Up, Kyrie Elation Speeding Up, itu ada 3 rune. Kalau Warp Portal tadi ada 1. Nah setelah itu kalau gua sih nambahin Finger Offensive Casting Time ya, itu ada 2 rune yang supaya mempercepat cast time-nya aja. Nah itu untuk di champion. Kalau untuk di suranya sendiri, begitu kalian kebuka rune Sura, yang perlu dinaikin di awal-awal adalah ini, Natural Attack. Ini totalnya ada 3 ya guys ya. Naikin damage Asura kalian 3%. Setelah itu kalau gua ke Near Death Awaken, ini totalnya ada 5 rune. Ya adanya di sebelah kiri, nanti kalian bisa cari sendiri di sebelah kiri ya. Totalnya ada 5 rune. Setelah itu bebas, kalian mau ke Strength atau mau ke Hellgate. Kalau Strength kan ada di sebelah kiri ya guys, seperti ini. Kalau gue sih ke Strength. Tapi kalau kalian mau ke Hellgate itu ada di sebelah kanan. Mana ya? Kanan bawah nih kalau nggak salah. Nah kayak gini. Kalau kalian nggak mau ke Strength, kalau kalian mau langsung ke Hellgate ya kalian ke kanan aja langsung. Nah itu mengenai rune-nya, gue harap cukup jelas ya. Sama aja sih intinya, kalian tinggal ngelanjutin dari build kalian yang sebelumnya. Kalian tinggal tambah-tambahin aja kayak gitu. Nah oke, paling sekian untuk video kali ini guys, pembahasan tentang Suranya. Gua harap video ini sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang build Sura nantinya seperti apa sih, supaya lebih ada bayangan ya. Di sini gua nggak bilang bahwa gue pakar Sura atau gue paling jago Sura atau tentang Sura, enggak guys. Gue cuma nyampein pendapat apa yang udah gua ketahui ya. Jadi nanti kalau kalian ada perbedaan pendapat atau kalian tidak setuju atau setuju dengan gua, kalian bisa bantu gua dengan isi kolom komennya di komentar. Menurut kalian lebih bagus gimana, atau ada pendapat yang lain ya, atau ada tambahan mengenai build Sura gitu, tips-tips supaya teman-teman kita yang lain juga jadi tahu. Oke, paling sekian untuk video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga untuk subscribe ke channel Flix. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.